Untuk belanja negara seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu saya didampingi oleh dua menteri yang sangat memang membidangi bidang SDM, yaitu Menteri Pendidikan serta Menteri Kesehatan. Yang kedua, belanja juga difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau termasuk pembangunan IKN. Kita juga terus memperluas dan memperkuat dan mereformasi jaring pengaman sosial seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei register ekonomi dan sosial. Layanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi di birokrasi dan reformasi di kementerian lembaga. Untuk tahun 2022 ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir, kita juga melihat bahwa belanja untuk 2022 harus diselesaikan. Seperti diketahui APBN 2022 pemerintah pusat memiliki alokasi 1.119,5 triliun, di mana realisasi sampai dengan akhir November adalah 78,2% atau 876. Ini artinya apabila seluruh KL melakukan belanja sampai akhir tahun, realisasi Desember, maka dan mengikuti pola tahun lalu di mana realisasi mencapai 96%, maka pada bulan Desember ini akan dicairkan 203 triliun dari belanja pusat. Sementara untuk belanja daerah yang mencapai 1.196 triliun alokasinya, realisasi November adalah 818 triliun atau 68,2%. Apabila mengikuti pola tahun lalu di mana realisasi mencapai 93%, maka pada bulan Desember ini akan dicairkan dari APBD sebesar 294 triliun. Sehingga total operasi APBN APBD untuk perekonomian akan mencapai 537,2 triliun untuk bulan Desember ini saja. Kami akan terus mendukung kementerian lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi kita, namun tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Sedangkan untuk 2023 kita berharap para kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah sudah mulai bisa menyiapkan pelaksanaan secara dini sehingga APBN pada awal tahun juga bisa langsung dilaksanakan dan memberikan manfaat pada masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan. Demikian yang saya sampaikan untuk Pak Nadiem dan Pak Budi dari Menteri Pendikbudristek dan Kesehatan. Monggo kalau ditambahkan prioritas 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menkyu dan terima kasih Pak Presiden untuk penyerahan DIPA-nya pada hari ini. Mungkin sedikit mengenai postur anggaran Kemendikbud pada tahun 2023. Total anggaran Kemendikbudristek 2023 sekitar 80,22 triliun dan komponen terbesar dari sini adalah pendanaan wajib sebesar 38,17 triliun. Ini adalah berbagai macam tunjangan dan bantuan kita untuk memastikan akses pendidikan seperti PIP, KIP, tunjangan guru, tunjangan dosen, dan lain-lain. Untuk program-program prioritas kementerian, program-program Merdeka Belajar, anggaran sebesar 4,57 triliun, dan ini adalah untuk berbagai macam pengembangan seperti kurikulum Merdeka, melanjutkan dan pelaksanaan asesmen nasional, program guru penggerak yang akan menjadi guru-guru yang akan menjadi pengawas dan kepala sekolah masa depan kita, pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak di berbagai macam daerah dan di daerah-daerah 3T untuk menjadi salah satu percontohan sekolah yang lebih merdeka agar bisa menjadi mentor kepada sekolah-sekolah sekitarnya, dan juga program-program literasi,
program 3 Dosa Pendidikan, dan BLU Museum. Tentunya dalam rangka melaksanakan program digitalisasi pendidikan, platform-platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah akan terus kita tingkatkan tahun depan untuk memastikan bahwa semua guru punya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai program-program prioritas tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menekankan kembali prioritas 2023 yang disampaikan oleh Bapak Presiden, alokasi untuk pendidikan mencapai 612,2 triliun. Itu untuk pemerintah pusat 237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar 305,6 triliun, pembiayaannya 69,5 triliun. Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes tadi yang disampaikan, ada anggaran 178,7 triliun, di mana belanja dari pemerintah pusat 118,7 triliun, transfer ke daerah 60 triliun. Belanja untuk bantuan-bantuan sosial di dalam rangka untuk memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah sebesar 476 triliun, di mana pemerintah pusat 454,7 triliun dan transfer ke daerah 17 triliun, pembiayaan 4,3 triliun. Untuk ketahanan pangan 104,2 triliun, belanja pemerintah pusat 81,7 triliun, transfer ke daerah 22,5 triliun. Untuk bidang energi termasuk subsidi dan kompensasi sebesar 341,3 triliun, di mana subsidi kompensasi mencapai 339,6 triliun dan pengeluaran di bidang energi lainnya 1,7 triliun. Infrastruktur tahun depan mencapai 392,1 triliun, di mana belanja pusat adalah 211,1 triliun, transfer ke daerah 95 triliun dan pembiayaan 86 triliun. Dan terakhir pertahanan, keamanan, TNI, Polri dan seluruh yang melaksanakan untuk termasuk tahapan pemilu mencapai 316,9 triliun rupiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.